Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dan Gembala Agung kita semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani saudara di tempat ini. Kita langsung masuk ke renungan kebenaran firman Tuhan. Tadi jam 2 siang sebelum, maafkan keterlambatan kami karena ibadah kami tadi baru selesai tepat jam 6. Dan ibadah di gereja kami, ibadah Natal selesai jam 6. Dan tadi ibadah kami mulai jam 3 sore. Sedangkan jam 2 siang saya masih terkapar di tempat tidur, saya tidak bisa bangun selama 2 hari. Ini badan rasanya sakit sekali dan kepala seperti kayak mau pecah, dan kalau sudah dengar suara saya udah agak-agak serak-serak basah becek, udah kayak Rod Stewart. Nah, inilah salah satu hasilnya. Hilang suara. Dan untuk sekedar berjalan aja saya nggak bisa, dan saya sempat berpikir apa ini, cari pengganti pembicara, cuma saya ingat saya sudah komit di gereja ini dan saya pikir bahwa ini kayaknya nggak benar. Maka tadi jam 2.30 saya berdoa, saya di dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan setiap spirit of infirmity, roh kelemahan, dan puji Tuhan. Walaupun suara seperti ini, tapi tadi kami telah selesai melayani selebrasi Natal, dan sekarang atas kebaikan Tuhan saya bisa berdiri di hadapan saudara. Oke, tema Natalnya di sini apa gerejanya? Bertumbuh, menang, dan berdampak bersama Kristus. Nah, untuk kita bertumbuh, menang, dan berdampak bersama Yesus, tema besarnya, maka kita harus melewati ayat ini. Mari kita buka bersama-sama. Lukas 2. Lukas 2. Mari. Lukas 2. Oh maaf, Matius 2. Saya yang salah, maaf. Matius 2. Mari kita buka Matius 2. Kita baca di ayat 12. Kalau saudara sudah dapat ayatnya, kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Kembali kepada Tuhan Yesus, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya, garis bawahi, melalui jalan lain. Jadi tema kecilnya adalah melalui jalan lain. Tepuk kanan kiri mau katakan melalui jalan lain. Silakan duduk. Untuk saudara bertumbuh, menang, dan berdampak bersama Yesus, maka Tuhan akan membawa saudara melalui jalan lain. Oke, saya harus berbicara tentang 3 orang Majus di Alkitab. Biasanya setiap Natal pasti kisah orang Majus ini akan diangkat kembali di berbagai gereja. Dan kita juga sering dengar kisah tentang 3 orang Majus ini. Tetapi saya ingin mengajak kita kali ini untuk melihat sisi lain dari 3 orang Majus ini. Dan sesungguhnya setiap fase yang dilalui 3 orang Majus ini adalah gambaran proses fase kehidupan
anak-anak Tuhan harus lalui untuk ketemu dengan Raja di atas segala raja, yaitu Kristus. Siapa 3 orang Majus ini? Mereka berasal dari Irak dan Iran. Berasal dari perbatasan antara daerah Irak dan Iran. Dan siapa 3 orang Majus ini? Mari kita buka kembali ayatnya. Di ayat Matius 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1 sampai 2. 1, 2, 3. Ya. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan berkata di mana dia, Raja orang Yahudi yang berkata itu, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, stop sampai di situ. Dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami melihat bintangnya di timur. So 3 orang Majus ini adalah astrolog. Apa astrolog itu? Orang yang mengamati bintang-bintang atau para ahli nujum. So dengan kata lain, 3 orang Majus ini adalah orang yang seharusnya tidak menerima grace, kemurahan Tuhan. Para ahli sihir. Bukan anak Tuhan, bukan. Bukan umat pilihan Tuhan, bukan. Dan tradisi mengatakan 3 orang Majus ini bernama Balthazar, Melchior, dan Gaspar. Dan bahkan menurut cerita ada orang Majus yang keempat yang bernama Artaban yang terpisah dari ketiga rekannya dalam perjalanan menuju ketemu dengan Tuhan. Dan orang keempat yang terhilang ini berbicara, saudara-saudara kita di luar sana yang dalam perjalanannya ketemu Tuhan terhilang dan berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan perjalanannya. Dan saya ingin ajak saudara untuk belajar kisah tentang 3 orang Majus ini. Poin pertama adalah 3 orang Majus ini mereka memiliki sebuah passion. Ada sebuah passion yang sangat besar di hati mereka. Bahwa mereka harus berjumpa dengan raja yang baru lahir itu. Dan 3 orang Majus ini juga mereka membayar harga. Mereka membayar harga yang sangat besar untuk mereka ketemu dengan Yesus. Saudara tahu berapa hari mereka berjalan untuk ketemu dengan Tuhan. Rute perjalanan yang harus dilalui oleh mereka, kalau mereka berjalan non-stop, perjalanan itu memakan waktu 441 hari. Kalau non-stop. So kalau mereka berhenti makan tidur, artinya perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun. Untuk ketemu dengan raja yang baru lahir. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang cepat. Bukan perjalanan yang gampang. Karena perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh, melelahkan, dan penuh tantangan. Dan gak sekedar itu juga, medan yang harus mereka lalui dan tempuh adalah sebuah medan yang sangat berat. Padang gurun yang tandus dan kering. Dan harus menempuh perjalanan yang berliku-liku, penuh tantangan dan ancaman.
Saya berani katakan kepada saudara bahwa perjalanan kita untuk ketemu dengan Tuhan itu bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang mudah. Ada harga yang saudara harus bayar untuk berjumpa dengan Raja. Dan 3 orang Majus ini mereka meninggalkan comfort zone mereka. 3 orang Majus ini adalah pemuka di negeri mereka. Mereka bahkan pada faktanya mereka adalah penasehat para raja. Mereka adalah raja-raja kecil di tempat di mana mereka berasal. Dan poin pertama, mereka meninggalkan zona nyaman mereka. Comfort zone mereka, zona nyaman mereka. Mereka berani tinggalkan dan mereka berani lepaskan demi ketemu dengan sang raja. Saya ingin saudara mengerti sesuatu. Untuk kita ketemu dengan sang raja, seringkali kita harus melepaskan comfort zone kita. Dan mereka harus meninggalkan orang-orang terkasih mereka. Keluarga mereka, anak-anak, istri mereka. Nggak gampang. Mereka meninggalkan bisnis mereka. Mereka meninggalkan kegiatan mereka sehari-hari. Nggak gampang. Tetapi ada satu poin yang saya ingin saudara mengerti. Ada sebuah passion di dalam hati mereka. Dan passion itu, apa itu passionnya? Ada yang tahu arti passion ini apa? Apa itu? Passion. Passion itu sebuah keinginan, sebuah kerinduan. Ini yang disebut dengan passion. Kerinduan, keinginan, ini yang disebut dengan passion. Dan passion ini, kalau saudara memiliki passion, passion ini akan mengatasi semua obstacle atau tantangan di dalam hidup saudara. Seringkali kita harus malu dengan 3 orang Majus ini. Karena seringkali passion kita untuk ketemu Tuhan tidak seperti 3 orang Majus ini. Baru hujan sebentar di luar, seringkali memberi kita alasan untuk tidak beribadah, bukan? Ada macet di tengah jalan, seringkali membuat kita alasan, nanti aja dulu kita melayani. Dan saudara tahu perjalanan itu nggak mudah, nggak gampang. Karena di dalam perjalanan 3 orang Majus ini bisa dirampok, bisa dijarah, bisa dibegal. Belum lagi perjalanan mereka kehabisan makan, kehabisan minum. Karena mereka harus berjalan melintasi padang gurun ribuan kilometer. Padang gurun. Nggak ada Alfamart loh di sana. Nggak bisa mereka mampir ke warung. Tempat yang kering kerontang. Tetapi satu hal yang pasti adalah mereka berani melepaskan, meninggalkan semuanya demi mereka ketemu dengan raja di atas segala raja. Mereka berani melepaskan semuanya dan mereka berani membayar harga. Bayar harga. Pay the price. Seringkali anak-anak Tuhan ini begini problemnya. Kita mau berkat dari Tuhan, tapi kita nggak mau membayar harga. Seringkali kita mau menerima anugerah promosi dari Tuhan, tapi kita nggak mau bayar harga. Poin pertama yang saya ingin saudara mengerti, miliki passion untuk ketemu dengan sang raja. Tapi seringkali begini, passion kita untuk ketemu pacar kita lebih gede daripada passion kita untuk ketemu dengan raja. Saudara janjian sama pacar saudara. Saudara udah janji, hujan saudara terabas nggak? Hah? Terabas nggak? Ayo para laki di sini. Terabas. Gaspol. Bener? Itu saudara berani menerabas kemacetan, hujan. Saudara nggak punya uang, pacar kamu telepon, jemput nggak? Jemput. Kenapa saudara bisa melakukan itu semua? Kenapa? Karena saudara ada passion ke pacar saudara. Amin. Nah, passion ini yang kalau saudara miliki passion untuk Tuhan akan membuat saudara melakukan hal-hal dahsyat untuk Tuhan. Karena itu passion ini harus pada tempatnya.
Lihat kanan kiri, katakan miliki passion dan bayar harga. Amin. Saudara, saya berdiri di hadapan saudara ini, saya bayar harga loh. Lagi kondisi nggak fit, lagi kondisi nggak sehat, tapi saya paksa diri saya bayar harga. Dan kenapa saya beri di hadapan saudara walaupun keadaan nggak sehat, 2 hari terkapar di tempat tidur nggak bisa bangun? Kenapa? Tulang-tulang saya berasa sakit, bahkan sekarang pun tulang-tulang saya serasa ngilu. Tapi kenapa saya bisa berdiri di hadapan saudara pada hari ini? Karena passion saya kepada Tuhan melebihi sakit saya. Kalau saudara punya passion seperti itu, saudara akan keren di hadapan Tuhan. Amin. Nah, terus lagi. Kemudian saya ingin kita lihat ayat berikutnya. Di ayat 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Apa? Kami apa? Tolong bacakan sekali lagi 1, 2, 3. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya. Jadi 3 orang Majus ini, mereka melihat bintang atau sign atau tanda dari Tuhan. Ada bintang atau sign, tanda dari Tuhan. Dan sekarang ada satu bintang yang bersinar di Bethlehem. Dan para ahli berpendapat bintang itu terus bersinar. Dan bintang itu adalah bintang yang sama yang dilihat oleh 3 orang Majus 2000 tahun lalu. Dan bintang ini pertanda tentang kelahiran dan kedatangan Kristus. Jadi ayat ini mereka bilang, kami telah melihat bintang atau sign atau tanda atau petunjuk dari Tuhan. Fokus 3 orang Majus ini hanya kepada sign atau petunjuk dari Tuhan. Sign dari Tuhan, tanda dari Tuhan. Dan ketika saya lihat ayat ini, hati saya sedikit bertanda tanya. Kenapa? Karena dari sekian miliar orang di bumi, dari sekian juta umat Tuhan di Israel, yang melihat tanda dari Tuhan hanya orang Majus. Umat-umat Tuhan melihat tanda ini? Enggak. Anak-anak Tuhan melihat tanda ini? Enggak. Tapi hanya 3 orang Majus. Tapi yang saya ingin saudara belajar dari kisah ini adalah fokus kepada sign, tanda petunjuk dari Tuhan. Tapi Pastor Leon, itu kan Tuhan hanya memberikan tanda kepada 3 orang Majus, itu tidak untuk saya. Kata siapa? Saya terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan sign, tanda petunjuknya secara pribadi kepada kita pribadi lepas pribadi. Entah melalui mimpi, entah melalui saudara tiba-tiba baru mau melakukan dosa. Tiba-tiba ada teman kamu yang gak pernah kirim ayat, tiba-tiba dia kirim ayat, mata Tuhan ada di segala penjuru. Saya pernah alami kejadian ini. Pada waktu itu saya sedang berkelahi ribut dengan istri saya. Awal-awal menikah ini, awal-awal menikah. Waduh, perang. Akhirnya istri saya pulang ke Aceh. Dia pulang ke Aceh, dia nggak mau ketemu saya lagi pada waktu itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika istri saya pulang ke Aceh? Tiba-tiba mantan saya yang nggak pernah telepon saya, tiba-tiba inbox saya di WA. Ping. Apa kabar kamu, bla 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 bla. Respon saya sih masih rohani, masih oke. Sampai pada satu titik tiba-tiba dia ngajak, ayo kita ketemuan dong, udah lama gak ketemuan. Saya langsung bilang, oke, ayo kita ketemuan. Tapi saya bilang, oke, ketemuan, maksud niat hati saya tidak ada lain, siapa tahu saya bisa nginjilin dia. Tiba-tiba ada teman saya, japri saya, ping.
Mata Tuhan ada di segala penjuru, mengawasi umatnya. Oh haleluya. Saya langsung bilang maaf, saya nggak bisa. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan selalu berbicara kepada saudara. Entah melalui kejadian-kejadian random. Nah, kemarin saya dengan sahabat baik saya. Sahabat baik saya ini beribadah di kita juga di Pancoran, tapi timbul tenggelam kayak kapal selam. Dia adalah salah satu komandan kompi di batalion artileri Medan yang ada di Bekasi. Nah pada waktu itu dia dalam jatuh bangun bersama Tuhan, dia buat janji kepada Tuhan di hadapan saya waktu itu. Dan dia buat janji kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan tolong saya melalui ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau ikut Tuhan dan saya mau ikut melayani dengan Pastor Leon di depan saya. Sesudah dia buat janji itu, 3 tahun berlalu tanpa tidak ada realisasi apapun terhadap janjinya. Dan kemarin akhirnya kita lagi ngomong, kita lagi makan berdua di daerah Kalibata. Saya bilang, Bang, lu ingat nggak janji lu sama Tuhan, bukan sama gue, lu sama Tuhan. Lu mau melayani Tuhan, lu mau ikut Tuhan. Iya Bang, mudah-mudahan gue bisa ketemu jalannya deh untuk melayani Tuhan. Dan saudara tahu, tiba-tiba di sebelah kami ada orang pakai kaos merah besar dengan tulisan putih besar. Tulisannya adalah tepati janjimu. Darah Yesus. Itu langsung dia bilang, Bang, ini gue bulu kuduk gue merinding. Lu lihat Tuhan sayang sama lu. Tepati janjimu. Nggak bisa tidur dia sampai selama berapa hari. Dan akhirnya dia bilang, ya Bang, saya mau ikut, mau melayani Tuhan. Ya udah. Dulu pernah juga pada waktu itu saya sedang awal-awal saya merintis di Depok. Ketika saya sedang merintis di Depok selama 7 tahun. Sebelum saya buka di Pancoran, saya pernah merintis di Depok selama 7 tahun. Dan pada waktu itu, di tahun ketiga kalau nggak salah, di tahun keempat, sedang struggle saya di Depok. Jemaat kami ada beberapa yang baik-baik, ada lebih banyaknya yang suka nanduk. Dan saya ngomong sama istri saya, ini kok berat sekali pelayanan di Depok. Belum lagi tantangan dari keluarga yang terus menyerang kami dari segala sisi. Dan istri saya cuma bilang, kita berharap aja sama Tuhan. Dan saudara tahu, kalau nggak salah saya pernah posting di Facebook. Dengan keluh kesah saya, tiba-tiba ada satu mobil lewat. Dan di belakang mobil angkot itu ada tulisan, Leon, segala sesuatu indah pada waktunya. Wow, langsung saya lihat istri saya dan saya berhenti berkeluh kesah. Biasanya kan tulisan di angkot itu kan tulisannya kan norak-norak dan kamsepa ya, kutunggu janda mula. Bener kan? Tapi sudah bisa bayangkan di belakang angkot nyalip saya tulisan Leon indah pada waktunya. Wow. Saya ingin saudara lihat kanan kiri dan katakan fokus kepada tanda dari Tuhan. Pada sign dari Tuhan. Dan saudara tahu begini. Saya ingin kita lihat di ayat berikutnya. Ayat 8. Ayat 7, ayat 8. Tolong tampilkan. Ayat 7, ayat 8. 1, 2, 3. Dan jangan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Terus. Mereka Bethlehem, katanya, pergi dan sendirilah dengan sesama hal mengenai itu, dan segera sesudah kamu bukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyertai dia. Dan Herodes pada waktu itu bilang, selidiki tentang anak itu. Kalau kamu udah ketemu anak ini, kamu datang kepadaku, kasih tahu tentang anak itu di mana. Dan Herodes bilang,
Aku pun datang untuk menyembah dia. Tapi sebenarnya apa tujuan Herodes? Untuk menyembah Tuhan kah? Apa tujuan Herodes? Untuk apa? Untuk membinasakan. Sebenarnya untuk membunuh Yesus. Tetapi Herodes bilang apa? Aku pun hendak menyembah Yesus. Aku pun hendak menyembah Yesus. Wow. Tapi kalau saudara lihat ayat ini berbicara tentang sebuah worship, sebuah penyembahan, tapi dengan hidden agenda. Ada sebuah agenda tersembunyi yang dimiliki oleh Herodes. Aku akan sembah Yesus, tapi sebenarnya mau ngebunuh Yesus. Penyembahan Herodes bukan murni untuk Yesus. Seringkali kita nggak sadar bahwa penyembahan kita ke Tuhan juga syarat dengan agenda pribadi kita. Contohnya gimana Pastor Len? Contohnya begini. Tuhan, aku akan menyembah-Mu Tuhan. Aku akan setia kepadamu kalau Tuhan tolong aku. Benar ya? Ada agenda pribadi nggak di situ? Tuhan, aku akan setia melayani Tuhan. Aku akan setia dalam pelayanan kalau Tuhan berkati aku. Ada agenda pribadi? Yes. Seringkali saya sebut begini. Setiap penyembahanmu kepada Tuhan yang memiliki sebuah hidden atau agenda pribadi adalah sebuah penyembahan Herodes. Kenapa saya bilang begitu? Karena your worship atau penyembahan kamu harus murni tanpa tendensi apapun kepada Tuhan. Jadi kalau kamu menyembah Tuhan, kalau kamu worship Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Seringkali kita nggak sadar kita terjebak di ayat ini. Dan terus, saya ingin kita lihat berikutnya. Dan 3 orang Majus ini juga, terus. Ayat 9, tolong, tampilkan 9. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka dari timur itu mendahului mereka hingga tiba di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan apa? Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, apa? Mendahului mereka. Dan yang ini yang saya senang dari Tuhan kita. Bahwa sign, petunjuk dari Tuhan selalu berjalan, mendahului dan menuntun kita. Katakan mendahului kita. Artinya, kalau bintang ini mendahului mereka, 3 orang Majus ini harus berjalan di mana? Di belakang atau di depan? Harus di belakang. Benar? Artinya, nggak selamanya bintang ini berjalan, ada dalam satu hari, bintang itu berhenti. Dan ketika bintang itu berhenti, mereka berhenti. Ketika bintang itu belok kanan, mereka belok kanan. Ketika bintang itu belok kiri, mereka belok kiri. Tapi saya ingin bertanya sama saudara, kalau dalam satu hari, 3 orang Majus ini, mereka mau berjalan mendahului bintang itu, nyasar nggak? Nyasar. Artinya, mereka mutlak harus berada di belakang pimpinan petunjuk Tuhan. Benar? Kenapa? Tidak heran ada banyak anak Tuhan tidak ketemu dengan sang raja. Karena berjalan di depan petunjuk Tuhan. Karena ngerasa hebat. Karena ngerasa punya jam terbang tinggi. Atau karena merasa udah dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga ada banyak anak Tuhan berjalan tidak di belakang petunjuk Tuhan. Karena ngerasa udah hebat. Tapi ayat ini, selama sekian tahun,
mereka tetap berjalan di belakang petunjuk Tuhan. Dan ini yang keren, petunjuk Tuhan, sign Tuhan selalu mendahului. Selalu mendahului. Selalu mendahului. Artinya, sign petunjuk Tuhan selalu menuntun saya dan saudara. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak sampai ke Bethlehem, tidak ketemu dengan sang raja. Karena tidak mau dituntun oleh tanda dan petunjuk Tuhan. Sekarang bintang ini Tuhan memakai gereja saudara sebagai petunjuk saudara. Tuhan memakai gembala saudara sebagai petunjuk saudara. Berjalan di belakang petunjuk Tuhan itu. Dan ayat ini bilang, tiba berhenti di mana? Di mana bintang itu membawa? Di mana? Di mana anak itu berada. Di mana raja itu berada. Setiap petunjuk Tuhan akan membawa saudara untuk ketemu di mana raja itu berada. Kalau saudara dan saya tidak ketemu dengan sang raja, karena kita tidak mengikuti sign, petunjuk dari Tuhan ini. Dan terus, di ayat ke-10, tolong kita lihat ayat 10. 1, 2, 3. Dan ketika mereka lihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Ini keren sekali ayat ini, ayat 10 ini. Saya suka apa ayat 10 ini. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Kalau terjemahan Indonesia sangat bersukacitalah mereka, tapi saya lebih senang terjemahan aslinya. Terjemahan aslinya rejoice with exceeding joy, atau bersukacita tapi sukacita yang luar biasa. Ketika mereka lihat bintang itu, petunjuk Tuhan, sangat bersukacitalah mereka. Mereka udah ketemu dengan sang raja belum? Belum. Baru melihat sign, baru melihat petunjuk, tapi belum ketemu dengan sang raja. Tapi ketika mereka tahu, mereka hendak ketemu dengan sang raja. Ayat ini bilang bersukacitalah mereka, sangat bersukacitalah mereka. Seringkali sukacita anak-anak Tuhan ini bersyarat sama Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Seringkali sukacita kita begitu begini. If God bless me, aku bersukacita. Kalau Tuhan angkat aku bersukacita. If God, kalau ada titik koma, ada kalonya. Tapi enggak dengan 3 orang Majus ini. 3 orang Majus ini mereka bersukacita hanya karena mereka hendak ketemu Tuhan. Seharusnya sukacita seperti ini yang ada di dalam hati anak-anak Tuhan. Sukacita apa? Sukacita ini adalah sejenis sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, dan tempat. Mereka sukacita mereka, joy mereka, hanya karena mereka hendak ketemu dengan Tuhan. Bersukacitalah mereka. Wah, keren banget. Ketemu Tuhan aja belum. Berarti belum ketemu berkat-berkatnya kan? Belum dong. Tapi ayat ini bilang, sangat bersukacitalah mereka. Terus, sebelum kita masuk di ayat 11, saya ingin agar Natal ini saudara memiliki sukacita ini. Sukacita yang tidak bisa diganggu gugat. Sebuah sukacita yang karena saudara hendak ketemu dan berjumpa dengan sang raja. Dan terus di ayat 11, saya ingin kita lihat di ayat 11. 1, 2, 3. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat bundanya dan sebagian badannya dikemas dengan batu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Saya yakin 3 orang Majus ini ketika mereka sampai ke Bethlehem, 3 orang Majus ini saling melihat satu dengan yang lain dan berkata, ini nggak salah kita sampai di sini. Kenapa? Karena biasanya seorang raja lahir di mana? Di rumah sakit, di istana tante. Seorang raja lahir di istana. Bener dong? Bener kan? Oke. Tapi ini seorang raja lahirnya di mana? Kandang domba. Ketika 3 orang Majus ini melihat ibunya, masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat ibunya. Biasanya seorang raja lahir, ibunya adalah ratu. Seorang ratu pasti akan memakai mahkota. Ketika mereka melihat Maria, hanya seorang perempuan sederhana. Dan tidak ada protokoler istana pada waktu itu. Karena biasanya seorang raja lahir akan ada protokoler istana. So dengan kata lain, ketika mereka sampai ke situ, keadaan yang mereka lihat dengan mata mereka tidak seperti apa yang mereka harapkan. Yang mereka lihat pada waktu itu tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak ada istana raja, nggak ada. Nggak ada penyambutan, nggak ada. Nggak ada protokoler istana. Saya yakin mereka bertanya satu dengan yang lain. Ini nggak salah kita ke sini. Jangan-jangan kita sudah sampai ke tempat raja gadungan. So dengan kata lain, apa yang mereka lihat tidak seperti yang mereka harapkan. Dan saya ingin saudara mengerti begini, ayat ini berbicara tentang setiap anak-anak Tuhan yang berjalan hendak ketemu Tuhan akan sampai kepada satu titik ini, di mana mereka akan sampai pada suatu kondisi, suatu keadaan, di mana kondisi keadaan itu adalah sebuah keadaan di mana keadaan tidak seperti apa yang mereka harapkan. Contohnya apa, Pastor? Contohnya begini. Ketika saudara terima Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan, gambaran pertama saudara pasti saudara akan diberkati Tuhan. Ini gambaran yang secara umum, of course. Tetapi biasanya ketika saudara terima Tuhan, baru disitulah saudara menjadi Kristen yang sebenarnya. Biasanya sebelum berkat Tuhan itu ujian. Biasanya sebelum berkat Tuhan itu masalah. Sehingga ada banyak anak Tuhan ini mundur. Gila ya, kok gue udah setia sama Tuhan, kok gue ikut Tuhan, justru keadaan gak seperti yang gue inginkan. Sehingga ada banyak anak Tuhan mundur di ayat ini. Ketika mereka ikut Tuhan, keadaan gak seperti apa yang mereka harapkan dan tidak seperti apa yang mereka inginkan. Tapi di ayat ini, lihat, tapi masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka putar arah, balik ke negeri mereka? Enggak. Tapi mereka beranikan diri masuk ke rumah itu. Saya ingin bilang saudara begini, seringkali ketika saudara ikut Tuhan gak seperti apa yang saudara bayangkan. Gak seperti apa yang saudara inginkan. Tidak seperti apa yang saudara harapkan. Tetapi saya ingin bilang saudara berani masuk lebih dalam lagi bersama Tuhan. Dan mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Terus kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sujud menyembah Dia.
sujud menyembah. 3 orang Majus ini, mereka sujud menyembah Tuhan. They still worship God. Mereka tetap menyembah Tuhan walaupun keadaan gak seperti yang mereka harapkan. They still worship. Mereka tetap menyembah. Nah, dalam bahasa aslinya di ayat ini, ada kata falling down. Falling down. And adore, kata aslinya. Falling down ini artinya, falling down itu begini. Jadi saya falling down itu sebetulnya jatuh. Jatuh tersungkur, kepala di lantai, kaki di lantai. Ini falling down. So saya berbicara tentang sebuah worship, sebuah penyembahan yang disebut falling down. Karena penyembahan ini, Herodes, dia bilang dia hendak menyembah Tuhan. Tapi penyembahan Herodes cuma penyembahan di mulut. Herodes nggak akan bisa masuk di ayat ini, nggak bisa. Karena seorang Herodes nggak akan bisa menyembah Tuhan seperti ini. Yang saya ingin ajak saudara untuk masuk ke dalam sebuah level worship, sebuah level penyembahan, di mana kamu menyembah Tuhan falling down. Saya nggak berbicara falling down ini berbicara tentang gestur tubuh, enggak. Saya berbicara falling down ini berbicara tentang gestur hati saudara. Sikap hati saudara yang menyembah Tuhan. Kemudian ada kata falling down. Sesudah kata falling down ini ada kata di situ, ada kata adore. Di sini nggak ada. Kata adore. Ada yang tahu kata adore itu apa? Hah? Mengagumi. Tapi jenis adore ini bukan berbicara adore. Ini kan ada banyak anak muda di sini yang kayaknya muka-muka drakor Korea ya. Suka drakor Korea. Kagum kan sama aktornya kan. Suka sama aktornya. Tapi saudara, kagum bukan sekedar adore yang saya maksud ini, enggak. Tapi saya berbicara tentang sebuah jenis kekaguman. Nanti kalau saudara udah jadi ibu, baru saudara mengerti ketika seorang perempuan yang baru melahirkan, kemudian dia punya anak, itu ketika perempuan melihat anaknya itu disebut adore. Jadi jenis adoration seperti ini, jenis worship, dia kagum gitu loh. Dia adore kepada Jesus. Dan ini yang udah hilang dari gereja sekarang. Adalah adoration kepada Tuhan. Kekaguman kepada Tuhan. Kekaguman kepada Jesus. Ini yang udah hilang dari gereja. Why? Karena gereja lebih banyak fokus kepada blessing, kepada terobosan, kepada mujizat, sehingga kehilangan esensi daripada adoration yang sebenarnya. Saya selalu bilang, kekristenan ini esensinya adalah tentang adoration saudara, kepada karya keselamatan Tuhan, kepada salib, kepada penebusan Tuhan. Ini adore. Karena itu saudara jangan heran ada banyak gereja besar bisa menyembah Tuhan, bisa melakukan ibadah secara gegap gempita, tapi tidak ada adoration di situ. Yang membuat sebuah ibadah itu kusyuk. Yang membuat sebuah ibadah itu ada hadirat Tuhan. Ketika ada rasa adoration saudara kepada Tuhan. Adore, ini yang udah hilang. Dan terus lihat ini, tolong tampilkan lagi, saya belum selesai. Kemudian mereka pun membuka apa? Membuka tempat apa? Tempat harta bendanya. Terjemahan bahasa aslinya bukan ini. Terjemahan bahasa aslinya adalah and they open the treasure box. The treasure. Ada yang tahu arti treasure itu apa? Hah? Harta karun.
Jadi sebenarnya yang benar adalah 3 orang Majus ini membawa kotak harta karun. Saya ingin saudara bersama dengan saya di ayat ini karena ayat ini sangat-sangat krusial. Apa beda kotak harta karun dan kotak harta benda? Ini terjemahannya harta benda. Apa bedanya harta benda? Harta benda, dompet uang saya harta benda atau harta karun? Harta benda. Mobil saya harta karun atau harta benda? Harta benda. Rumah saya harta benda atau harta karun? Harta benda. Jam tangan saya, emas saya, harta benda. So definisi dari harta benda itu ada harga dan bisa dibeli. Tapi definisi dari harta karun itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dinominalkan. Maksudnya apa, Pastor Leon? Oke. Arti treasure menurut kamus bahasa, saya sampai ngulik ke kamus ini untuk mencari tahu arti treasure. Menurut kamus bahasa, arti treasure adalah harta benda, kekayaan, barang berharga, khazanah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saya ingin bertanya sama saudara, kesehatan saudara harta benda atau harta karun? Harta karun. Anak saudara yang belum punya anak lah ya. Orang tua saudara, harta karun atau harta benda? Harta karun. Waktu saudara, harta karun atau harta benda? Harta karun. Kan waktu saudara nggak bisa dibeli, benar? Kesehatan saudara bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Masa muda saudara ini harta karun atau harta benda? Harta karun. Your spirit, roh saudara, harta karun atau harta benda? Harta karun. Talenta saudara, harta karun atau harta benda? Harta karun. Jiwa saudara, akal saudara, harta karun atau harta benda? Harta karun. Pasangan saudara, harta benda. Kecuali kalau istri pasangan hidup itu harta karun. Kalau baru pasangan belum dihalalkan itu harta benda. Kalau sudah dihalalkan itu harta karun. Karena itu saya ingin bilang sama saudara, persembahkan kepada Tuhan harta karun. Talenta saudara, harta karun. Dan ayat ini bilang, the treasure box. Saya ingin menantang pemuda di tempat ini. Di hari kelahiran Tuhan ini, kita bawa sebuah persembahan kepada Tuhan. Tapi bukan persembahan harta benda, tapi harta karun. Hidup kamu, harta karun bukan? Harta karun, kasih buat Tuhan. Kenapa kamu kasih harta benda? Kenapa mereka kasih harta karun? Karena sorga telah memberikan harta karun terbesarnya. Siapa? Yesus. Jadi kalau sorga sudah memberikan harta karun terbesarnya, kasih harta karunmu. Tapi pastor, saya selalu memberikan dengan setiap perpuluhan perpuluhan saudara itu harta benda atau harta karun? Harta benda. Harta benda saudara tidak akan pernah bisa menggugah hati Tuhan. Saya ingin kaum muda yang ada di sini lihat kanan kirimu dan katakan, persembahkan harta karunmu kepada Tuhan. Amin. Masa mudamu kasih buat Tuhan. Talentamu kasih buat Tuhan. Waktumu kasih buat Tuhan. Mimpimu, visimu kasih buat Tuhan. Kesehatanmu kasih buat Tuhan. Tubuhmu kasih buat Tuhan.
tubuh ini dikasih ke Tuhan loh. Jangan kasih ke kuntilanak, bahaya. Terus, kemudian saya undang pemusik ke depan. Mainkan irama penyembahan. Dan di ayat ke-12, saya akan tutup dengan ayat 12. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan datang ke dalam mimpi 3 orang Majus ini. Dan Tuhan bilang, kamu kembali ke tempatmu melalui jalan yang lain, Tuhan bilang. Aku hendak membawa kamu melalui jalan yang lain. Jangan melalui jalan yang sama. Katakan kanan kirimu, jangan melalui jalan yang sama lagi. Dan saya ingin bertanya sama saudara, walaupun ketiga orang Majus ini sudah ketemu dengan Yesus, tapi kalau mereka tidak dengar-dengaran dan mereka kembali melalui jalan lama mereka, mati nggak mereka? Mati nggak? Mati kan? Karena pasti dibunuh oleh Herodes. Ada banyak anak Tuhan sudah ketemu Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku hendak bawa kamu melalui jalan lain. Jalan ini adalah sebuah jalan yang gak gampang. Ini gak gampang, Tuhan bilang. Sebenarnya jalan ini memutar. Lebih jauh jalannya. Lebih memutar, lebih panjang, lebih lama, lebih susah. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak taat dengan perintah Tuhan. Mereka tetap melalui jalan yang sama. Sehingga ada banyak anak Tuhan mati secara rohani. Saya ingin saudara mengerti sesuatu. Jangan kembali lewat melalui jalan lama kamu. Hari ini Tuhan mau kamu tinggalin jalan lama kamu. Taat, ikuti tuntunan Tuhan melalui jalan lain. Ada sebuah jalan baru, ada sebuah rute baru yang Tuhan mau bawa saudara melalui jalan baru ini. Artinya ini adalah sebuah rute yang baru bersama Tuhan. Rute baru bersama Tuhan ini gak mudah, gak nyaman, gak gampang, tapi akan membawa saudara sampai pada tujuan saudara. Melalui jalan baru, saudara mungkin ketemu dengan orang-orang baru. Melalui jalan baru, saudara harus lepaskan jalan lama saudara. Comfort zone saudara, zona nyaman saudara. Melalui jalan lain, mungkin ada pekerjaan baru yang Tuhan mau kamu lepaskan yang lama. Mungkin ada sebuah jenis pelayanan yang Tuhan mau kamu berani masuk ke pelayanan yang baru itu. Melalui jalan lain. Melalui jalan lain artinya kamu ketemu dengan orang-orang lain. Mungkin ada orang baru yang Tuhan hendak pertemukan dengan kamu. Saya berdoa, pemuda di tempat ini adalah pemuda yang berani melewati jalan yang lain bersama Tuhan.